Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3236. Segera setelah itu, semua lampu di panggung langsung mati, dan seluruh panggung tiba-tiba gelap. Situs konser asli yang tak tertandingi, juga pada saat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi segera, banyak orang di atas panggung mulai berdiskusi satu sama lain. Semua orang ingin tahu seperti apa tampilan terakhir Sarah yang rumit. Pada saat ini, seseorang memposting topik ini ke Weibo, dan segera naik ke 10 besar pencarian panas lagi. Judul pencarian panasnya adalah, tebak seperti apa gaya tampilan Sarah yang rumit nantinya. Di bawah hot search ini diberikan beberapa pilihan, antara lain gaya klasik, gaya modern, gaya postmodern, gaya istana barat, gaya gelap, gaya gotik, bahkan gaya abstrak. Bahkan ada kontes pemenang hadiah untuk penggemar top terkenal untuk memilih 10 pemenang yang beruntung di antara mereka yang menebak dengan benar dan mengirim satu orang album bertanda tangan Sarah. Claire mengeluarkan ponselnya dan menggesek mikroblok sebentar dan mau tak mau bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Sayang, menurutmu apa yang akan dilakukan Sarah di atas panggung nanti? Charlie berkata dengan canggung, ini. Bagaimana saya bisa menebaknya? Claire berkata, orang-orang tidak memanggilmu Tuan Wei? Anda dapat mencubit dan menghitung, tidak bisakah Anda menghitung perkiraan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, saya tidak punya penelitian sama sekali tentang gaya berpakaian dan sebagainya, jadi jika biarkan saya menebak dengan pasti, saya tidak bisa melakukan itu. Claire memikirkannya dan berkata, kalau begitu aku akan menebak gaya gotik. Di sampul majalah mode dia berkata, pilihannya adalah gaya gotik tone hitam, ketika itu terlihat tidak hanya pada pencarian panas, tetapi juga memenangkan penghargaan. Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, sayang, sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apa itu gaya gotik. Claire tertawa, gaya gotik sebagian besar adalah gaya arsitektur orang-orang Jerman di Eropa Barat. Anda pasti pernah mendengar tentang katedral, biara, dan kastil gotik barat dan sebagainya. Adalah jenis arsitektur batu yang menjulang tinggi, lebih dibesar-besarkan, dan dingin, dan kemudian secara bertahap berubah, membentuk sastra gotik, musik gotik, pakaian gotik dan sebagainya. Saya juga belajar ketika belajar desain, kalian tidak jelas tentang ini adalah normal. Dia berkata, saya akan menebak gaya gotik secara membabi buta, jika Anda menebak dengan benar, ada peluang untuk mendapatkan album yang ditandatangani Sarah. Charlie mengangguk, dan tidak terlalu memikirkan gaya penampilan terakhir Sarah. Waktu segera berlalu 10 menit, lampu panggung belum menyala, Sarah juga belum muncul. Namun, penonton di tempat kejadian tidak cemas, sebaliknya, meskipun semua orang sangat menantikan, tetapi juga menunggu dengan sabar. Para penggemar yang bersedia membayar tiket untuk melihat konsernya ini adalah penggemar hardcore sejati, tidak ada yang angkat senjata, dan tidak ada yang membuat keributan. 15 menit, pemandangannya masih sama. Pada 20 menit, suara gitar yang lembut tiba-tiba datang dari tempat kejadian. Para penggemar bersorak sekaligus. Karena mereka tahu bahwa suara gitar yang mereka dengar saat ini pasti merupakan awal dari lagu terakhir. Jadi, Sarah akhirnya akan muncul. Setelah suara piano yang merdu, terdengar suara nyanyian Sarah yang merdu. Jarum detik dan jarum menit berdetak di jantung. Mataku berkedip dan berkelap-kelip begitu hampa. Detak jantungku berdebar kencang. Aku bertanya pada diriku sendiri seberapa besar aku ingin mencintaimu. Betapa impulsifnya aku ingin terbang bersamamu. Hatiku berdebar-debar. Semua orang di tempat kejadian tenggelam dalam suasana yang indah ini hanya mendengar suaranya dan tidak melihat sosoknya. Suara Sarah begitu merdu sehingga ditambah dengan lirik-lirik yang syarat dengan sedikit keindahan, membuat para penggemar yang ada di tempat itu menjadi mabuk. Dan pada saat itu, lampu panggung tiba-tiba menyala tanpa peringatan. Semua lampu sorot diarahkan ke tengah panggung, dan pada saat itu, Sarah yang mulia dan anggun, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, suci dan mempesona, perlahan-lahan bangkit dari tengah panggung. Pada saat ini, seluruh penonton tiba-tiba meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa tampilan terakhir Dewi Sarah adalah gaun pengantin putih. Pada saat ini, dengan tangan bersarung tangan renda putihnya, dia dengan lembut memegang mikrofon, dengan air mata berlinang, dan secara emosional menyanyikan bagian chorus paling klasik dari lagu tersebut, besok aku akan menikahimu, besok aku akan pergi. Untuk menikahimu.
Bab 3237. Sampul sara dari lagu Tomorrow I'll Marry You adalah lagu lama yang diterbitkan pada tahun 1993. Banyak penggemar muda di tempat kejadian bahkan belum pernah mendengar lagu ini. Namun, lagunya sendiri sangat klasik, dan bahkan banyak penyanyi terkenal telah mengcover lagu ini di konser. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lagu lama ini jarang muncul di mata publik. Dan Sarah menyanyikan lagu ini dengan sempurna, ditambah dengan gaun pengantin putihnya yang sempurna, sangat cocok dengan temperamen lagu ini. Apalagi, semua orang tahu bahwa alasan mengapa dia menyanyikan lagu ini hanya untuk pangeran menawan yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Begitu. Hal ini membuat para penggemar di tempat kejadian semakin tergerak. Siapa yang mengira bahwa seorang dewi yang menjadi pusat perhatian dan memiliki ribuan cinta akan begitu tergila-gila dengan pangeran masa kecil yang menawan? Jadi, ketika dia mengenakan gaun pengantinnya dan menyanyikan lagu di atas panggung dengan cara yang lembut dan menyentuh, para penggemar wanita di tempat kejadian sekali lagi merasakan apa artinya menangis. Apa yang membuat para penggemar merasa lebih baik adalah ketika Sarah menyanyikan lagu ini, wajahnya ditutupi dengan senyum pemalu dan mabuk seorang gadis muda, dan siapapun bisa melihat cinta yang dalam dan mabuk dari wajahnya. Dan gaun pengantinnya juga ekstra warna-warni, pakaian di tubuhnya sangat pas, tampilannya khusus disesuaikan dengan sosoknya. Selain itu, gaun pengantin ini terlepas dari gaya, bahan, dan pengerjaannya sangat indah hingga sempurna, bahkan setelah adegan layar setinggi lebih dari 10 meter diperbesar dari gambar definisi tinggi, tidak dapat melihat cacat apapun. Seluruh orang Charlie telah lama membeku seperti ayam kayu. Dia tidak menyangka Sarah akan mengenakan gaun pengantin. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa dia akan menyanyikan lagu seperti itu di akhir konser. Pada saat ini, Charlie akhirnya menyadari bahwa ini adalah Sarah yang dipersiapkan dengan hati-hati untuk kejutannya, yang membuat hatinya terkejut dan tergerak pada saat yang sama. Dan ada rasa bersalah yang tak terkatakan. Bagaimanapun, istrinya, Claire, duduk di sampingnya saat ini, dan dia tenggelam dalam lagu Sarah. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa lagu Sarah, sebenarnya, dinyanyikan untuk suaminya. Pada saat ini, Charlie merasa bahwa di dalam hatinya, dua kesadaran sedang menyerang satu sama lain. Satu kesadaran memberitahunya bahwa Sarah dan dia sudah menikah. Dan dia telah terus-menerus mencari dia selama bertahun-tahun, dan telah mematuhi kontrak pernikahan dengan dia, apa yang dikatakan, dia harus memberinya hasil yang sukses. Namun, kesadaran lain mengatakan kepadanya, Claire adalah istrimu, dunia telah membencimu dalam beberapa tahun terakhir, berkat dia tidak pernah meninggalkanmu, dan bagaimana kamu bisa memulai kekacauan. Bab 3238. Di kedalaman konflik batin Charlie, dia terpisah dari orang-orang seperti Philip. Melihat putrinya dalam gaun pengantin di atas panggung, Philip sudah menangis. Sebelum dia bertemu kembali dengan Charlie, ketika dia menderita kanker pankreas stadium lanjut dan ditentukan oleh dokter terbaik dunia untuk mati dalam waktu 6 bulan, dia merasa bahwa dia hanya memiliki dua penyesalan besar dalam hidupnya. Salah satu yang dia tidak punya kesempatan untuk menebusnya, satu dia tidak pernah menemukan Charlie, dan satu lagi dia pasti tidak punya kesempatan untuk menyaksikan momen pernikahan putrinya. Tapi, siapa yang mengira bahwa hidupnya akan berada di saat yang paling gelap, diantar dalam kegelapan bunga, sehingga Charlie ditemukan. Menemukannya tidak hanya berarti bahwa penyesalan besar telah dibuat untuknya, tetapi yang lebih penting, Charlie memberinya kesempatan baru dalam hidup. Dengan cara ini, penyesalannya yang kedua tidak lagi disesali. Karena dia masih memiliki siklus hidup yang panjang, dia bisa menunggu sampai hari putrinya menikah. Dia bahkan percaya dengan pasti jauh di dalam dirinya bahwa begitu periode 3 tahun tiba, Charlie pasti akan pergi untuk menikahi Sarah. Pada saat itu, hidupnya akan sepenuhnya terpenuhi. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa mutiaranya sendiri, putrinya yang berharga. Anehnya, diberikan kejutan di konser hari ini. Meskipun saat ini mengenakan gaun pengantin, berdandan di atas panggung, tidak benar-benar di lokasi pernikahan, tetapi dia sebagai seorang ayah, di panggung untuk melihat penampilan putrinya saat ini, seolah-olah keinginan ini telah setengah terwujud, hati secara alami dalam bantuan yang tak tertandingi.
Selain itu, dikombinasikan dengan pengalamannya sendiri sebelumnya ketika dia hampir berada di depan gerbang hantu, jadi pada saat ini dia di dalam hatinya adalah campuran perasaan. Lenan jauh di lubuk hatinya sama seperti suaminya memiliki banyak emosi. Air mata telah lama berada di wajah tanpa cacat dari 2 bekas air mata. Melihat suaminya juga menangis dalam diam, Lenan buru-buru meraih tangannya, menatapnya, dan tersenyum tulus. Philip menyadari bahwa dia agak tidak sehat dan tertawa. Cepat mengusap air mata dengan kedua tangan, tanpa sadar memegang tangan istrinya lebih erat. Lenan dengan lembut bersandar di bahu suaminya, mendengarkan putrinya bernyanyi secara emosional di atas panggung, mau tidak mau berkata di telinga suaminya, jika kakak Wade dan kakak Ann masih hidup, menurutmu betapa bagusnya. Ya. Tubuh Philip bergetar lembut dan menghela nafas, jika adegan itu benar-benar bisa diwujudkan. Ini benar-benar 1000 keping emas yang tidak bisa ditukar. Bahkan jika saya menyerahkan seluruh grupku dengan tangan saya tidak akan mengeluh. Lenan mengangguk berat, hidungnya sakit, bergegas memalingkan wajahnya. Pada saat ini, Claire juga sangat tersentuh oleh lagu ini, dengan lembut memegang tangan Charlie, berbicara, sayang, kamu mengatakan Pangeran Tampan Sarah datang ke tempat kejadian hari ini? Charlie tercengang oleh kata-kata itu, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengatakan ini. Claire berkata dengan serius, saya harap dia ada di sana, sehingga tidak akan mengecewakan Sarah dengan cinta dan emosi yang dalam ini. Mau tak mau dia bertanya dengan penuh semangat, kamu bilang, apakah dia tidak akan memanggilnya ke atas panggung nanti? Atau apakah dia akan sangat tersentuh, berlari ke Sarah di tempat untuk melamar? Charlie menggelengkan kepalanya, berkata dengan wajah bingung, saya tidak tahu. Claire dengan serius berkata, Sarah telah berkorban begitu banyak untuk pria ini, jika mereka berdua tidak bisa menikah, maka itu benar-benar terlalu tidak masuk akal. Charlie tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Claire, hanya untuk merasakan kontradiksi yang tak tertandingi jauh di lubuk hatinya, tentang masa depannya kemana harus pergi, dia sepertinya tidak tahu. Tapi Claire tidak tahu kontradiksi ekstrim di hati suaminya saat ini. Dia sedikit gelisah, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mengatakan, saya pikir Sarah pasti akan membiarkannya naik ke atas panggung. Tiba-tiba merasa sangat gugup, mungkin nanti untuk menyaksikan, saya telah bertemu dalam hidup saya, hal yang paling romantis. Charlie dengan santai menganggukkan kepalanya. Ia tahu banyak penggemar yang menantikan untuk menyaksikan penyempurnaan kisah cinta Sarah di konser ini. Namun, dia sama-sama jelas bahwa Sarah pasti tidak akan menyebutkan namanya di konser ini, apalagi membiarkannya tampil di depan umum. Bagaimanapun, dia memiliki kontrak 3 tahun dengannya. Apalagi identitasnya saat ini belum dipublikasikan, kebanyakan orang masih tidak tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Wade dari Eastcliff, belum lagi dia adalah putra Changing dan membawa perseteruan darah yang dalam. Bab 3239. Pada saat ini, lagu Sarah, Tomorrow I'll Marry You, telah mencapai akhir panggung. Ketika Sarah selesai menyanyikan nada terakhir, semua instrumen pengiring di tempat itu tiba-tiba berakhir bersamaan dengan suaranya. Penonton tidak menyangka lagu itu akan tiba-tiba berakhir, seolah-olah terputus dalam satu gerakan, terasa mendadak, namun dengan rasa terkejut dan kemudian berkembang menjadi rasa tidak terpenuhi. Dan yang lebih baik lagi adalah, saat suara nyanyian seluruh penonton dan iringan instrumental berakhir dengan tiba-tiba. Di atas panggung, Sarah, serta penari latar dan tim pengiringnya, secara bersamaan menghentikan tubuh mereka dalam sekejap, seolah-olah mereka telah dilemparkan dalam keadaan statis, dan tidak bergerak sama sekali. Penonton di bawah panggung bersemangat dan bersorak, dan banyak orang berteriak dengan keras dan rapi untuk membiarkan Pangeran Tampan mengambil inisiatif untuk melamar di atas panggung. Tetapi tidak ada yang berpikir. Sarah setelah beberapa saat hening, membuka mulutnya dan berkata, terima kasih semua, saya bernyanyi di sini hari ini, terima kasih lagi atas dukungan dan cinta Anda yang berkelanjutan, terima kasih. Sampai jumpa. Setelah itu, Sarah, yang mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di atas panggung, tiba-tiba mulai tenggelam dan secara bertahap menghilang di tengah panggung dengan lift. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mengakhiri konser begitu saja. Banyak orang menunggunya untuk menyatakan cintanya kepada Pangeran Tampan di depan umum, atau Pangeran Tampan untuk melamarnya di atas panggung. Tapi siapa yang mengira dia akan begitu gagah sehingga dia akan keluar dari panggung tanpa melihat ke belakang?
Ini seperti mengirim kekasih Anda ke tempat yang jauh, berpelukan, bercinta, dan saling mengatakan bahwa hati saja tidak cukup, selalu merasa bahwa pihak lain harus berbalik dan mengucapkan selamat tinggal dengan air mata berlinang sebelum naik bus. Tapi sisi lain dalam pelukan, KSS, saling mengucapkan selamat tinggal setelah lari ke mobil, diikuti dengan pintu mobil diklik tertutup, kering dan renyah dengan kekasih Anda pergi, tanpa penundaan. Ketika penonton belum pulih dari 2 atau 3 jam pertunjukan, sederet font tulisan tangan putih muncul lagi di layar lebar. Segera setelah itu, suara Sarah membacakan bagian yang dia tulis dengan tangan ini. Saya telah bersumpah bahwa setelah saya menemukannya, saya akan berhenti secara permanen dari industri hiburan dan kemudian fokus untuk berada di sisinya dan menjadi istri dan ibu yang kompeten dan berbudi luhur seperti ibu dan ibu saya. Jadi, di sini, saya sangat menyesal mengumumkan secara resmi kepada semua penggemar saya yang mencintai saya bahwa saya akan pensiun secara permanen dari industri hiburan setelah tur ini, dan terima kasih atas cinta Anda yang terus-menerus untuk saya. Saya harap Anda dapat memahami saya dan memaafkan saya atas keputusan egois ini, dan saya harap Anda semua dapat menuai kebahagiaan Anda sendiri di kehidupan masa depan Anda. Setelah konser ini, sisa tur saya akan secara resmi berganti nama menjadi Sarah's Farewell Concert. Selanjutnya, saya akan pergi ke lebih dari selusin kota lain di negara ini dan beberapa negara lain di seluruh dunia untuk mengadakan konser perpisahan saya. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar saya di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Saya berharap untuk membawa karir menyanyi saya ke kesimpulan yang sukses dan memberikan semua penggemar saya memori yang sempurna. Pada saat yang sama, saya juga akan menyumbangkan semua pendapatan box office dari tur konser perpisahan ini ke China Charity Foundation. Uang itu akan digunakan khusus untuk membantu anak yatim di seluruh negeri. Dengan cara ini mereka dapat memiliki lingkungan tumbuh yang lebih baik, untuk menikmati kondisi kehidupan dan sumber daya pendidikan yang lebih baik. Agensi saya juga akan menempatkan data pendapatan keuangan setiap konser di seluruh jaringan dan juga akan mengungkapkan data keuangan setiap konser di internet. Dan meminta notaris untuk mengauditnya. Di sini, saya juga mengajak kepada sebagian besar penggemar yang memiliki kemampuan untuk melakukan bagiannya untuk membantu anak-anak yatim, agar anak-anak yatim bangsa tidak lagi terlantar, tidak lagi kekurangan pangan dan sandang, dan tidak lagi rendah diri dan diskriminasi. Akhirnya, inilah harapan kita semua, jalan yang lambat di depan dan masa depan yang menjanjikan, bersorak. Setelah rekaman Sarah selesai membaca paragraf ini, lampu di dalam seluruh stadion tiba-tiba menyala. Bab 3240. Pada saat ini, penggemar yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berteriak kesakitan. Karena, mereka tahu betul di dalam hati mereka, ketika lampu seluruh stadion menyala, itu adalah saat lagu berakhir. Sama seperti ketika sebuah film putus, ketika lampu menyala, itu menandakan akhir dari pertunjukan. Selain itu, Sarah baru saja menggunakan kata-kata tulisan tangannya sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, jadi tentu saja, tidak ada jalan untuk kembali. Semua fans duduk membeku di tempat karena mereka belum pulih dari kata-kata yang ditinggalkan Sarah barusan. Mereka tidak bisa menerima bahwa idola mereka, dewi mereka, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan tanpa peringatan apapun. Jika dia terus bekerja keras selama beberapa tahun, dia mungkin akan menciptakan puncak pengaruh penyanyi Tiongkok di dunia dan menjadi penyanyi Tiongkok paling populer di dunia. Meskipun demikian, ini adalah superstar yang menjanjikan, memilih untuk berhenti secara permanen, yang bagi para penggemar, tidak hanya lengah, bagi mereka ini hanyalah badai petir. Banyak penggemar wanita dengan kapasitas mental yang lemah hampir kehilangan suara mereka kesakitan saat ini. Para penggemar laki-laki semuanya marah, dan banyak dari mereka bahkan mengepalkan tangan, urat nadi mereka beriak. Mereka tidak tahan memikirkan dewi mereka, meninggalkan semua penggemar yang menyukainya hanya untuk seorang pria. Ini tidak hanya akan melukai perasaan mereka, tetapi juga menusuk hati mereka. Karena mereka tahu bahwa di mata dewi mereka, gabungan semua pria di dunia mungkin tidak sebaik pangeran tampan miliknya. Bahkan Claire tercengang, dia melihat ke panggung dengan tercengang dan bergumam pelan. Bagaimana kamu bisa berhenti seperti ini? Bagaimana Anda bisa berhenti seperti ini? Masih ada masa depan yang cerah, mengapa Anda harus benar-benar menyerahkan karir Anda untuk seorang pria? Tidak bisakah Anda menikah dan memiliki anak dan meluangkan waktu untuk karir Anda?
Setidaknya ada puluhan ribu orang di arena yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Sarah harus berkorban begitu besar untuk seorang pria. Dan dari puluhan ribu orang di seluruh adegan, satu-satunya orang yang benar-benar bisa memahami Sarah hanya 3 orang. 2 dari mereka secara alami adalah orang tuanya, dan satu-satunya yang tersisa bukanlah Charlie, tetapi Nanako. Karena pendidikan yang diterima Nanako sejak kecil adalah berusaha menjadi istri dan ibu yang berbudi luhur saat dewasa nanti. Adapun karakternya sendiri, hobinya dan karirnya, mereka tidak penting di depan tujuan ini. Oleh karena itu, saat ini, dia juga bergumam jauh di lubuk hati, sangat iri dengan keberanian Sarah, di depan begitu banyak orang untuk mengatakan apa yang paling dia inginkan, jika Tuhan memberi saya kesempatan, biarkan saya dan Charlie bersama seumur hidup. Saya juga rela menyerahkan segalanya seperti yang dia lakukan. Adapun Charlie, tetapi tergerak oleh 2 paragraf terakhir Sarah. Semua pendapatan akan disumbangkan ke Yayasan Amal, khusus untuk membantu anak yatim. Sarah akan membuat keputusan seperti itu, juga harus karena pengalamannya di panti asuhan dalam 10 tahun terakhir. Ini membuatnya menghela nafas dalam hatinya, Sarah selalu memikirkannya sepanjang waktu.